Kasihan jemaat yang memang Oh, Bapak, silakan. Iya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam. MPH Gereja Kalimantan Banglis, Jemaat Pesantren Raja Basuki yang saya hormati. Pada pagi hari ini saya mewakili keluarga dari kedua mempelai menyerahkan anak kami untuk dilaksanakan pemberkasan nikah dan peneguhan nikah berdasarkan peraturan Gereja Kalimantan Banglis. Demikian yang saya sampaikan, dan atas kerjasama kita semua saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Majelis. Raja Basuki menerima saudara Gustavo Andre Dos Santos dan Noversia Angelia untuk diberkati nikahnya menurut tata gereja GKE Gereja Kalimantan Evangelis. Untuk itu kami silakan seluruh keluarga. Silakan kami bagi. Silakan. Ya, ada warga. Kita akan memulai ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Gustavo Andre Dos Santos
Kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas setiap kasih yang senantiasa Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Karena pada hari ini ya Tuhan, di pagi yang indah dan berbahagia ini, kami boleh menikmati dan kami boleh melihat akan berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga dan jemaat. Kami datang pada saat ini Tuhan dan berkumpul di tempat ini, di mana kami bersama-sama menyaksikan leluhur dan pemberkatan anak-anak kami, Gustavo Andre Dos Santos dan Novesia Angelina. Pertemuan kedua ini dua insan ya Tuhan yang akan Engkau persatukan dalam pertemuan dan pemberkatan kami adalah salah satu bentuk bagaimana Tuhan menghendaki manusia itu seorang. Kami pada saat kehidupan kami sangat bersyukur memiliki Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, agar kiranya rangkaian acara renungan dan pemberkatan kami bahkan bila nanti dilangsungkan yang akan kita dengarkan untuk hari ini. Dan ambil seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan itu. Karena itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskan. Sudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan air, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau perut atau yang serupa, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhi dan merawati, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, hingga keduanya itu menjadi satu. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah bukan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman Tuhan akan tetap kekal dalam kehidupan kita manusia. Novel dan Moskal, smile, jangan tegang, nervous betul. Saudara-saudara yang dikasihi, secara khusus kedua mempelai dan juga keluarga, apakah pernikahan itu mudah? Apakah pernikahan itu mudah? Karena pada kenyataannya pernikahan itu tidak seperti yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita bayangkan. Pernikahan itu akan mudah pada saat pelaksanaan,
Yang dilakukan hanya 1 hari. Pendatangan, resepsinya, ibadah syukurnya. Kalau memang ada yang melakukan acara adat biasanya sebelum pernikahan, ambillah waktu doa. Selesai. Tetapi pernikahan yang sesungguhnya itu akan dan belum dimulai. Bayangan-bayangan kita tentang bentuk pernikahan yang akan kita jalani itu adalah sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang begini kita bayangkan dalam pikiran kita. Pada kita tanda seiring dengan waktu hal tersebut jauh daripada bayangan. Karena pernikahan itu tidak hanya terjadi 1 hari saja, tetapi akan terus berlanjut bahkan sampai maut memisahkan laki-laki atau suami dan istri. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi percekcokan di dalam kehidupan rumah tangga itu. Akan terjadi suatu perpecahan di dalam rumah tangga itu. Akan terjadi banyak sekali kesalahpahaman yang terjadi yang tidak diketahui pada saat mereka berpacaran. Waktu bimbingan kali kedua saudara kita ini Australia dan juga besar, saya bertanya kepada mereka, berapa lama hubungan kalian bertambah ini sekarang? Berjalan. Lalu staf mengatakan hampir 3 tahun. Masa pacaran seperti itu, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun dan sebagainya. Bahkan ada yang sekian tahun pun bisa kandas dalam masa pacaran, belum masuk dalam mereka. Pacaran berbeda dengan pernikahan. Dia tidak ada kata waktu dalam pernikahan terkecuali kematian yang akan memisahkan mereka berdua. Nah, lalu bagaimana? Karena saudara-saudara menyatukan 2 pribadi, yang bisa menjadi 1 pribadi yang berbeda antara satu dengan yang satu, produk yang berbeda ini tidak mudah. Tidak mudah untuk dilakukan. Kalau kita melihat di dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya di dalam Matius pasal 19 ada satu percakapan mengenai tentang perceraian atau pernikahan. Dan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak bisa disatukan oleh manusia. Sehingga para murid-murid Tuhan Yesus di dalam Matius 19 ayat 10 itu mengatakan setelah mendengar penjelasan dari Tuhan Yesus tidak terlalu berpikir lebih baik hubungan suami istri itu jangan ada. Karena ternyata pernikahan itu ribet. Itu bagi orang yang tidak memahami. Lalu bagaimana caranya supaya pernikahan itu berjalan dengan baik? Bagaimana pernikahan itu di dalam rumah tangga itu nanti ada damai sejahtera, terlihat damai sejahtera Allah itu akan mewarnai
suami-suami. Karena bila satu saat perjalanan rumah tangga itu, seperti yang saya katakan tadi, ada riak-riak, ada pergumulan, ada pertikaian dan sebagainya. Dan kaget kalau suami istri tiba-tiba bisa berucap, bisa mengatakan sesuatu kepada suami dalam bentuk bukan pembelaan, tetapi ingin mengungkapkan pendapat. Suatu waktu apabila suami keras mengatakan, "Hei," istri pun akan berucap, "Dengar," dengan suara. Saudara-saudara, lalu suami akan mengatakan, "Tidak. Ikat firmanku. Tunduk kepada suami." Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Mari kita lihat saudara-saudara. Dapat tunduk di sini, mari mundur sebentar. Saya mengajak untuk membacakan firman. Di dalam tafsir Alkitab, tunduklah itu sama dengan rendahkanlah, dan dalam bahasa Yunani hipotasso. Rendahkanlah itu. Itu teks asli dalam bahasa Yunani. Kita akan tafsir. Jadi jika kita ingin memahami hal ini, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, demi seorang istri memberikan penghormatan kepada suaminya, maka ia terlebih dahulu memberikan penghormatan kepada Tuhan. Di saat ia melakukan penghormatan kepada Tuhan, maka ia akan merendahkan dirinya kepada Tuhan, bahwa Tuhan, dan ia meletakkan penghormatan, kerendahannya dan ketundukannya kepada Tuhan, kepada Tuhan. Itu maksudnya. Jadi jangan karena mendengar kata tunduk ini, istri lalu suami berpihak pada kita. Iya, Bapak, iya, Papi, iya, Anak, iya, dan iya. Tidak seperti itu. Jangan salah paham tentang karena tanda tunduk atau rendahkanlah dirimu seorang istri. Pertama-tama karena dia tunduk pada Tuhan Yesus Kristus, baru dia tunduk pada suami. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hanya seorang suami yang memiliki rasa takut kepada Kristus yang layak untuk menerima penghormatan dari istri. Kalau suami tidak ada rasa takut kepada Tuhan, dia tidak layak menerima penghormatan dari suami. Saya harus katakan ini. Saya harus katakan ini. Dewan Tuhan harus mengatakan ini. Baik arti seorang istri di dalam rumah seperti apa? Bukanlah sesuatu yang mudah. Rendahkanlah diri. Hipotasso. Itu bukan hanya berarti dia menunduk, bukan berarti dia merendahkan dirinya, ya, bukan hanya seperti itu. Jika segala sesuatu dituntut oleh suami, ketundukan dan merendahkan istri dengan firman yang disalah tafsir.
saja. Ini yang di bawah dan pada kepala. Istri akan menempatkan dirinya di bawah kepala, yaitu di bawah suami. Ia akan berfungsi di bawah kepala, yang menjadi leher dari suami. Kenapa itu menjadi leher? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Kembali saya katakan, walaupun ia itu di bawah suami, bukan berarti seorang istri itu lebih rendah atau tidak berguna. Tapi tidak tahu apa itu fungsinya. Kau bayangkan kalau cuma kepala aja, tidak ada leher, tidak ada tubuh yang lain. Bagaimana itu kepala? Dia bergerak seperti apa? Tetapi dengan adanya leher, maka ia mampu untuk menjadi suatu fasilitas bagi sang kepala untuk memberikan suatu tuntunan di saat kepala itu mulai sakit. Ia akan memberikan peran yang dan percaya akan Tuhan. Ia akan menyertai pemimpin dalam perjalanan kita di pihak yang berbuat. Amin. Mari kita bersama-sama merespon dengan Tuhan. Dengan nyanyi dan ini jemaat 303. Baik yang pertama dan penetapan menikah. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, kita berhimpun di sini untuk menyaksikan kedua saudara ini yang meminta pertemuan dan pemberkatan nikah menurut peraturan gereja. Dan sebab itu, mari kita berdoa dan memohon bersama. Ya Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus, hiduplah kami yang terhimpun di sini dengan kasih dan pemberkatan. Karena
Tuhan kiranya hadir dan memberkati peneguhan kita. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara mempelai berdua, Gustavo dan juga Mapersi. Saudara datang ke gereja ini supaya lihat saudara diteguhkan di hadapan Allah dan untuk menerima berkat daripadanya. Oleh karena itu, hendaklah saudara mendengar firman Allah, Pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadanya. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari tusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Dari kesaksian Alkitab ini nyatalah bahwa Allah sendiri yang menentukan bagi Adam seorang perempuan dan memberikan kepadanya seorang istri. Yesus sendiri seperti tertulis dalam Perjanjian Baru telah menghadiri pesta kawin di Kana. Dan itu dia menjunjung tinggi pernikahan dan berkenan memberi berkat dan menolongnya. Maka ikatan nikah itu kuat sekali. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 19 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-9. Maka datang orang Farisi kepadanya untuk mencoba dia. Mereka bertanya, apakah seorang diperbolehkan? Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu darah. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kata mereka, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istri? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istri. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali mengaji, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dengarkanlah arti nikah. Pernikahan Kristen dianggap layak oleh Tuhan untuk melambangkan hubungan Kristus dengan gereja sebagai pengantin perempuan. Oleh sebab itu pernikahan Kristen disebut pernikahan kudus. Dengan pernikahan Allah mengamanatkan kepada kita suatu tugas yang harus kita terima dengan penuh tanggung jawab. Yaitu dengan membentuk suatu keluarga Kristen yang hidup atas dasar firman Allah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu persekutuan yang baik dan utuh di dunia ini. Dengarkanlah akan nasib. Apabila di dalam pernikahan saudara-saudara menemui berbagai masalah, saya berikan bagi kalian berdua untuk menggunakan saat teduh
Saudara Gustavo Andre dos Santos, adakah saudara mengaku di hadapan Allah dan sidang jemaatnya bahwa saudara mengambil Nopersia Angelina untuk menjadi istrimu dengan tulus ikhlas, dan saudara berjanji untuk mengasihi dan memelihara dia baik dalam kesukaan maupun dalam kedukaan, serta tidak menceraikan dia sampai akhir hayat. Eu, Gustavo André dos Santos, confesso aqui diante de Deus e sua congregação, levo você, Noversa Angelina, a tornar-se minha esposa legal. Eu prometo que eu vou sempre amá-la, cuidar de você, tanto na alegria quanto na tristeza, servindo fielmente em todas as coisas, de acordo com o Evangelho de Cristo, até que a morte nos separe. Saudari Nopersia Angelina, adakah saudara mengaku di hadapan Allah dan sidang jemaatnya bahwa saudara mengambil Gustavo Andre dos Santos untuk menjadi suami dan dengan tulus ikhlas berjanji untuk mengasihi dan memelihara dia baik dalam kesukaan maupun dalam kedukaan, serta tidak menceraikan dia sampai akhir hayat. Saya, Noversia Angelin, mengaku di sini di hadapan Allah dan sidang jemaatnya mengambil engkau, Gustavo Andres dos Santos, menjadi suamiku yang sah. Saya berjanji akan selalu mengasihi dan memeliharamu, baik dalam suka ataupun duka, melayanimu dengan setia dan beriman dalam segala perkara sesuai Injil Kristus sampai maut memisahkan kita. Oleh karena saudara telah mengikrarkan perjanjian suci di hadapan Allah dan sidang jemaat, maka saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus meneguhkan nikah saudara di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin.
kelimpahan Tuhan, saudara akan menerima karunia lepas karunia. Amin. Dan Tuhan telah memberkati diri. Mulai hari ini mereka dipersatukan dalam kehidupan. Kami menyadari bahwasanya di luar Tuhan, kedua saudara kami ini tidak akan dapat berbuat apa-apa sesuai dengan kehendak. Oleh karena itu, ya Tuhan, biar kiranya Engkau memberikan segala kemuliaan bagi mereka berdua. Teristimewa Roh-Mu yang kudus untuk memimpin rumah tangga mereka pada jalan yang benar. Tolonglah agar dalam iman mereka dapat menepati perjanjian mereka. Karena anugerah-Mu dalam Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, dan lakukanlah hukum-Mu seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari kebaikan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
Untuk selanjutnya, kita bersama-sama mendengarkan satu pujian dari majelis jemaat Hosana. Kau pilih jadi satu dalam rangkaian hidup baru. Kita Tuhan bersatukan, tak dapat dipisahkan. Menempuh hidup baru,
pasal 33 ayatnya yang pertama. Kita berdoa. Dalam bentuk sukacita kami yang Tuhan pada saat ini, dan atas setiap berkat yang boleh kami terima dari pengasihan Tuhan, melewati setiap pekerjaan dan usaha kami, maka kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami memohon kepadamu dan Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan, agar supaya dapat berguna bagi pujian dan kemuliaan akan nama. Senantiasa pakailah kami ya Tuhan sebagai sarana alat kesaksian Tuhan dan saluran berkat Tuhan di dalam hidup. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sementara persembahan diadakan, kita mengiringi dengan lagu Injil 318 ayat 1 dan 2.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, dipersilakan untuk kembali. Rekomendasi pada Untuk Bapak Ibu Majelis, tetap bertahan di dalam, kita akan melaksanakan foto bersama diawali dari majelis, kemudian dilanjutkan dengan keluarga. Jemaat juga. Kepada seluruh jemaat, dipersilakan untuk memberikan ucapan selamat dari sebelah kiri dulu, supaya teratur. Di sebelah kiri itu baru sebelah kanan saya. Dari keluarga dan jemaat, dipersilakan. Sekali lagi diingatkan, setelah acara ini selesai, bersama-sama kita akan menuju ke Aula Catholic Center di Kenyang Asa di bawah Provinsi Belitung.